masuk ke bagian pendahuluan. Chronic kidney disease atau CKD merupakan penurunan fungsi ginjal secara progresif yang dapat disebabkan oleh diabetes, hipertensi, infeksi, penyakit autoimun, kanker maupun zat toksik. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan global karena jumlah penderitanya terus meningkat. Sekitar 25-40% pasien diabetes dan hipertensi dapat berkembang menjadi CKD. Peneliti menyebutkan India memiliki jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia dengan prevalensi 3,8 di pedesaan dan 11,8 di perkotaan. Selain itu, CKD juga berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Pada penelitian ini ditemukan 90% pasien ginjal memiliki gejala oral uremia seperti rasa dan bau seperti amonia, stomatitis, gingivitis, penurunan aliran saliva, serostomi, dan parotitis. Dalam praktik klinis, fungsi ginjal umumnya dinilai menggunakan biomarker seperti ureum, bun, kreatinin, asam urat, dan elektrolit serum. Pemeriksaan dengan biomarker tersebut menggunakan darah vena. Namun, pemeriksaan darah vena itu bersifat invasif dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien. Oleh karena itu, saliva mulai dikembangkan sebagai alternatif sampel diagnostik karena lebih sederhana, non-invasif, mudah dikumpulkan, serta memungkinkan pengambilan sampel berulang dengan lebih nyaman. Baik, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kadar urea dan kreatinin pada saliva dan serum pasien CKD, diabetes, dan hipertensi. Yang kedua, mengetahui hubungan antara kadar urea dan kreatinin saliva dengan serum. Mengetahui potensi saliva sebagai alternatif pemeriksaan fungsi ginjal yang non-invasif. Yang keempat, mengetahui efektivitas saliva sebagai media diagnostik pada pasien CKD, diabetes, dan hipertensi. Untuk manfaatnya sendiri, bagi tenaga kesehatan memberikan informasi mengenai penggunaan saliva sebagai alternatif pemeriksaan fungsi ginjal. Yang kedua, membantu pengembangan metode diagnostik yang lebih sederhana dan non-invasif bagi pasien. Untuk pasiennya sendiri, yang pertama, mengurangi ketidaknyamanan akibat pengambilan darah berulang. Yang kedua, memberikan metode pemeriksaan yang lebih praktis dan nyaman. Untuk bagi laboratorium dan penelitian, yang pertama menjadi referensi pengembangan pemeriksaan biomarker saliva di bidang kimia klinik. Yang kedua, mendukung penelitian lebih lanjut mengenai diagnostik non-invasif pada penyakit ginjal. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional yang dilakukan pada 120 subjek dengan usia antara 30-70 tahun dan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pasien CKD, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan juga kontrol sehat yang masing-masing jumlahnya 30 orang. Sampel darah vena dan saliva tanpa stimulasi dikumpulkan secara aseptik. Pemeriksaan kadar urea dilakukan menggunakan metode enzimatik kolorimetri, sedangkan kadar kreatinin diperiksa menggunakan metode JEF. Analisis statistik dilakukan menggunakan uji Kruskal-Wallis, Mann-Whitney test, dan korelasi Spearman dengan nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan antara kadar urea dan kreatinin pada serum dan saliva pasien. Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan bahwa kadar urea serum dan saliva tertinggi ditemukan pada kelompok CKD dibandingkan kelompok diabetes, hipertensi, maupun kontrol sehat. Pada kelompok CKD, rata-rata kadar urea serum mencapai 112,66 mg per desiliter, sedangkan kadar urea saliva sebesar 46,17 mg per desiliter. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding kelompok kontrol yang hanya memiliki kadar urea serum 26,74 mg per desiliter dan saliva 12,59 mg per desiliter. Selain itu, seluruh kelompok menunjukkan kadar urea serum lebih tinggi dibandingkan kadar urea saliva dengan nilai P kurang dari 0,001 yang berarti perbedaannya signifikan secara statistik.
Hal ini menunjukkan bahwa pada pasien CKD terjadi penurunan fungsi ginjal sehingga proses ekskresi urea terganggu dan menyebabkan penumpukan urea di dalam darah. Peningkatan kadar urea dalam darah kemudian menyebabkan urea berdifusi ke saliva sehingga kadar urea saliva juga meningkat. Pada kelompok diabetes dan hipertensi juga ditemukan peningkatan kadar urea karena kedua penyakit tersebut dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan nefropati. Selanjutnya, pada tabel 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar kreatinin serum dan saliva tertinggi juga ditemukan pada kelompok CKD. Rata-rata kadar kreatinin serum pada kelompok CKD sebesar 7,19 mg per desiliter dan kreatinin saliva sebesar 1,33 mg per desiliter. Nilai ini lebih tinggi dibanding kelompok diabetes, hipertensi, dan kontrol sehat. Sama seperti urea, seluruh kelompok memiliki kadar kreatinin serum lebih tinggi dibandingkan saliva dengan nilai P kurang dari 0,001 sehingga perbedaannya dinyatakan signifikan. Peningkatan kreatinin ini terjadi karena fungsi filtrasi ginjal menurun sehingga kreatinin tidak dapat dikeluarkan secara optimal oleh ginjal. Akibatnya, kreatinin menumpuk di dalam darah dan sebagian berdifusi ke saliva. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar kreatinin pada serum diikuti peningkatan kreatinin pada saliva. Oleh karena itu, saliva memiliki potensi sebagai media diagnostik non-invasif untuk pemeriksaan fungsi ginjal, terutama pada pasien CKD, diabetes, dan hipertensi. Nah, selanjutnya, pada tabel 3 itu ditunjukkan hasil uji korelasi Spearman antara kadar urea dan kreatinin serum dengan saliva pada seluruh kelompok penelitian. Hasil analisis per kelompok menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi. Pada urea, nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,905 hingga 0,958. Sedangkan pada kreatinin berada pada rentang 0,896 hingga 0,960. Seluruh kelompok juga menunjukkan nilai signifikansi P kurang dari 0,001. Jika dilihat secara keseluruhan, pada 120 sampel diperoleh nilai koefisien korelasi yang sangat tinggi, yaitu 0,977 untuk urea dan 0,976 untuk kreatinin. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan arah korelasi positif yang sangat kuat antara kadar urea dan kreatinin serum dengan saliva. Artinya, semakin tinggi kadar urea dan kreatinin dalam serum, maka semakin tinggi pula kadarnya dalam saliva. Dari hasil ini juga bisa disimpulkan bahwa saliva memiliki potensi sebagai spesimen non-invasif untuk pemantauan fungsi ginjal. Penelitian yang dilakukan oleh Divya Pandya DKK bertujuan untuk menilai dan mengkorelasikan kadar urea dan kreatinin pada serum dan saliva pada pasien chronic kidney disease CKD, diabetes mellitus, hipertensi, serta kelompok kontrol sehat. Penelitian ini dilakukan karena pemeriksaan fungsi ginjal umumnya menggunakan serum darah yang bersifat invasif, sehingga diperlukan alternatif pemeriksaan yang lebih mudah dan nyaman, salah satunya melalui saliva. Dari penelitian ini, didapatkan hasil bahwa kadar urea dan kreatinin serum maupun saliva mengalami peningkatan paling tinggi pada kelompok chronic kidney disease CKD, kemudian diikuti kelompok diabetes, hipertensi, dan paling rendah pada kelompok kontrol sehat. Selain itu, ditemukan juga hubungan positif yang sangat kuat antara kadar urea serum dengan saliva R 0,977 serta kreatinin serum dengan saliva R 0,976 dengan nilai p-value kurang dari 0,001. Hasil tersebut menandakan bahwa semakin tinggi kadar urea dan kreatinin dalam serum, maka kadar saliva juga meningkat secara sebanding. Peningkatan kadar urea dan kreatinin pada pasien CKD terjadi karena adanya penurunan fungsi filtrasi ginjal sehingga sisa metabolisme nitrogen seperti urea dan kreatinin tidak dapat diekskresikan secara optimal. Akibatnya, zat-zat tersebut terakumulasi dalam darah dan berdifusi ke saliva melalui perubahan permeabilitas kelenjar saliva. Pada keadaan gangguan ginjal, saliva dapat berperan sebagai jalur alternatif ekskresi zat sisa metabolisme.
Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Mittal dan kawan-kawan melaporkan adanya peningkatan kadar urea serum dan kreatinin pada pasien penyakit ginjal dibandingkan kontrol pasien sehat. Pada kelompok diabetes, hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian oleh Saresta DKK, Kamal, Depa DKK, dan Rohitas DKK yang menunjukkan bahwa hiperglikemia dapat menyebabkan peningkatan kadar urea dan kreatinin akibat penurunan fungsi ginjal. Nah, pada kelompok hipertensi, peningkatan kadar urea dan kreatinin ini juga sesuai dengan penelitian oleh Al-Hamdani, Yadav, DKK, serta Puja dan Mittal yang menyatakan bahwa hipertensi kronis dapat menyebabkan kerusakan ginjal sehingga meningkatkan biomarker fungsi ginjal. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar urea dan kreatinin saliva meningkat signifikan pada pasien chronic kidney disease atau CKD, diabetes, dan hipertensi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Thomas DKK, Cardoso DKK, Lloyd DKK, Venkatapati DKK, dan Sita Laksmi DKK yang menyatakan adanya hubungan kuat antara kadar serum dan saliva sehingga saliva berpotensi digunakan sebagai media diagnostik non-invasif untuk pemeriksaan ginjal. Namun, penelitian ini menemukan juga bahwa kadar urea dan kreatinin serum tetap lebih tinggi dibandingkan sampel saliva pada seluruh kelompok penelitian. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Suresh G. DKK dan Ali SP DKK yang melaporkan bahwa kadar urea saliva lebih tinggi dibandingkan darah pada pasien hemodialisis. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik subjek dan metode pemeriksaan yang berbeda. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa saliva memiliki hubungan yang erat dengan serum dalam pemeriksaan urea dan kreatinin, sehingga berpotensi digunakan sebagai metode diagnostik non-invasif untuk screening dan pemantauan fungsi ginjal pada pasien chronic kidney disease atau CKD, diabetes mellitus, dan hipertensi. Keterbatasan dari studi ini yaitu pemeriksaan darah masih menjadi salah satu penanda yang paling sering dan efektif untuk menilai status fungsi ginjal. Meskipun kadar urea dan kreatinin saliva itu berkorelasi dengan kadar serum, hasil saliva tidak selalu dapat memprediksi perubahan fungsi ginjal secara akurat. Selain itu, variasi aliran saliva dan metode pengambilan sampel juga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Untuk kesimpulannya sendiri, kadar urea dan kreatinin saliva maupun serum itu meningkat paling tinggi pada pasien CKD, kemudian diikuti oleh diabetes dan hipertensi. Saliva menunjukkan potensi sebagai metode diagnostik non-invasif untuk menilai fungsi ginjal karena lebih praktis, ekonomis, dan nyaman bagi pasien meskipun masih memerlukan standarisasi lebih lanjut agar hasil lebih akurat.